Bapak Ibu, pertanyaan berikut adalah bagaimana hukumnya karyawan yang mengalami perselisihan kerja selama kasus belum selesai, apakah wajib masuk kerja? Apa sanksi jika tidak masuk kerja dengan alasan masih dalam proses penyelesaian permasalahan? Oke, hukum dasarnya apabila seorang karyawan sedang berada dalam proses perselisihan, jadi lagi ada perselisihan sama perusahaan tempat dia kerja, kan pertanyaannya apakah dia tetap wajib masuk kerja, kan gitu? Wajib Pak. Ada dasar hukumnya nggak? Ada. Di dalam bab 12 di Undang-Undang 13 2003, seingat saya itu termasuk yang nggak dihapus kayaknya. Di sana ada salah satu pasal di awal-awal, sekitar pasal 153-an lah, sekitar itulah ya. Di sana ada klausa yang menyatakan bahwa sepanjang PHK-nya belum diputuskan, maka kedua pihak wajib tetap menjalankan kewajibannya. Harus tetap menjalankan kewajibannya seperti biasa. Baru perkecualian dari ayat tersebut, itu ada ayat berikutnya. Ketentuan ayat di atas dapat dikecualikan dengan cara, ini kurang lebih ya bunyinya, dengan cara perusahaan melakukan skorsing. Nah, jadi kalau nggak ada skorsing dari perusahaan, ya tetap Wajib masuk ya? wajib masuk, gitu kan? Bapak, tapi saya lagi berselisih, ya nggak masalah, tetap masuk kerja. Tapi perusahaan nggak mau terima. Kalau perusahaan nggak mau terima, misalkan nih, kita lagi berselisih sama perusahaan, lagi masuk ke mediasi, misalkan di Disnaker, kemudian kita nggak boleh masuk sama perusahaan. Nah itu jangan berhenti di katanya. Kita harus fokus sampai ada pembuktiannya. Jadi tetap masuk saja. Kalau sama perusahaan dilarang masuk, di gerbang disuruh pulang, misalkan kita nggak dikasih surat skorsing nih, tapi nggak boleh masuk kerja. Nggak boleh masuk kerja ini harus bisa dibuktikan. Jadi datang aja kerja. Malah lebih bagus kalau sama perusahaan misalkan disuruh pulang. Oke Denny, kamu nggak usah masuk dulu, kan masih lagi ke mediasi, kamu lagi ngelawan perusahaan, jadi kamu nggak masuk kerja. Diusir sama si security. Itu didokumentasikan, dan itulah yang jadi alat bukti. Maka karyawan tidak berada dalam posisi yang salah. Tapi apabila karyawan merasa, pasti atasanku marah-marah, pasti aku nggak bakal boleh masuk, pasti aku begini, jadi lebih ke masalah prasangka saja, ke sepihak dari karyawan. Pendapat sepihak dari karyawan, nggak ada alat buktinya, terus karena memilih untuk tidak masuk, ini beresiko bagi karyawan. Dianggap mangkir ya? Dianggap mangkir. Maka teman-teman sekalian, untuk kasus-kasus seperti ini, saya justru menyarankan tetap masuk bekerja dalam kondisi. Karena kan ada perusahaan yang langsung dia merespon dengan cepat. Apabila ada perselisihan, oke, Pak Yunus lagi berselisih sama perusahaan, kemudian langsung saya skorsing dulu, ya kan? Skorsing dulu. Berapa lama? Terserah perusahaan. Terserah. Skorsing itu ada batas waktunya nggak ada. Di undang-undang nggak ada batasan waktu maksimal skorsing, itu nggak ada. Tapi perusahaan masih punya kewajiban ya? Tentuin aja, misalkan berapa lama di skorsing. Bagi perusahaan yang sudah merespon cepat seperti itu, maka udah jelas hukumnya. Berarti si kadang udah nggak perlu masuk, karena udah pegang surat skorsing. Ya kan? Tapi kalau perusahaan nggak men-skorsing, nggak ngeluarin surat skorsing, kadang-kadang nih, mohon maaf nih Pak Yunus, banyak juga oknum-oknum nih di perusahaan yang menjadikannya sebagai trik untuk mencari titik lemah dari pihak lawan. Jadi sengaja nggak dikeluarin surat skorsing, dia tunggu nih si karyawan memilih untuk tidak masuk dengan alasan lagi berselisih. Oke, jadi begitu dia nggak secara psikologis. Begitu dia nggak masuk, terus dia memilih untuk tidak masuk sebagai evidence, itu bahkan jadi bukti bahwa dia mangkir. Langsung diarahkan ke mangkir, akhirnya dia di PHK beneran. Jadi PHK langsung berubah nih, pada pindah ke PHK mangkir. Tadinya sebenarnya misalkan masalah surat peringatan. Kalau surat peringatan kan belum tentu di PHK nih. Misalkan si karyawan nggak setuju dengan surat peringatan, misalkan saya dikasih surat peringatan ketiga, saya nggak terima, kemudian saya melakukan prosedur keluh kesah yang ada di peraturan perusahaan atau di PKB, terus itu sampai ke mediasi, misalkan sampai ke pengadilan. Nah, selama proses berselisih itu kan saya masih tetap karyawan. Tapi perusahaan udah kesel nih ceritanya, udah kesel nih sama si Denny. Kemudian gua mau PHK Denny ya, tapi belum dapat momennya. Kalau saya PHK pakai kasus yang di pengadilan ini ya nggak bisa, karena masih surat peringatan kan gitu, harus bayar dan sebagainya. Saya jebaklah si Denny ini dengan trik.
Caranya gimana? Seolah-olah ditakut-takutin bahwa si perusahaan nggak mau terima dan sebagainya, nggak usah masuk dan sebagainya, dibuatlah rumor dan sebagainya. Terus Jadi kasih kerjaan. kemudian si Deninya, saya terus berpikir, oh karena saya lagi berselisih, perusahaan nggak mau mempekerjakan saya. Padahal nggak ada surat, nggak ada dokumentasi, nggak ada bukti. Maka saya memilih untuk tidak masuk. Di poin saya tidak masuk itulah Pak, oknum perusahaan akan mengambil buktinya bahwa saya mangkir. Jadi diarahkan. Jadi dapat 5 hari selesai urusan. Kasus saya udah nggak selesai yang di pengadilan, mangkirnya duluan kelar. Sudah diputuskan sama. Karena udah 5 hari kerja berturut-turut. Ya kan udah dianggap mengundurkan diri. Ya, jadi begitu teman-teman, hati-hati di sana.